Welcome to our channel. Di atas langit masih ada langit, sama halnya dengan apa yang terjadi di Dubai. Di atas Burj Khalifa ternyata masih ada Dubai Creek Tower. Pasti sejumlah pertanyaan seperti sejak kapan dan kenapa berseliweran di kepala kalian, mengingat Burj Khalifa masih menyandang gelar sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia hingga saat ini. Nah, atas landasan itulah, kali ini Data Fakta akan hadir melalui pembahasan seputar Dubai Creek Tower yang diramalkan sebagai pemilik struktur tertinggi di dunia di masa depan. Simaklah! Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Pertama-tama, mari kita menyinggung perihal Dubai yang tak pernah kehilangan kilaunya. Bisa dilihat dari struktur metropolitan yang tak hanya identik dengan gedung tertinggi, tetapi juga lekat dengan pusat perbelanjaan terbesar, serta taman bunga terbesar di dunia, yaitu Miracle Garden. Siapa sangka, bekas desa nelayan ini berkembang sedemikian rupa hingga akhirnya pembangunan terlampau pesat, kemudian ini turut mempengaruhi lonjakan penduduk yang sebagian besarnya adalah pendatang. Karenanya, tidak aneh rasanya jika Dubai hari ini juga merespon perkembangan melalui mega proyek paling ambisius yang pernah ada. Dan inilah Dubai Creek Tower atau The Creek Harbour Tower. Menara ini diresmikan pertama kali pada 2016 dan rencananya akan rampung di tahun 2020. Namun karena alasan pandemi, pihak pengembang yang dalam hal ini adalah Emaar Properties menggeser target penyelesaian tersebut ke tahun 2022. Terlepas dari struktur kabel, sebagian besar proyek ini digambarkan terdiri dari batang ramping yang berfungsi sebagai penopang. Kemudian terdapat struktur berbentuk oval memanjang sebelum ujung menara yang memvisualisasikan kuncup bunga bakung. Bunga ini adalah sejenis tanaman yang dapat ditemukan di daerah gurun. Diameter kuncup yang jauh lebih besar dari batang menampilkan sesuatu yang lebih megah, sedikit menyadarkan bahwa ini lebih seperti sebuah bangunan daripada hanya sebuah menara. Selain itu, terdapat sejumlah gedung di sekitar menara yang nantinya menjadi semacam kompleks pencakar langit dan bisa dihuni oleh tak kurang dari 470.000 orang. Tak ketinggalan sejumlah mal dan ruang-ruang budaya pun turut andil. Untuk kalian ketahui, lokasinya memang akan dibangun di sebuah situs di sekitar Dubai Creek, area tepi laut yang terletak di dekat Suaka Marga Satwa Nasional Ras Al Khor, di mana Dubai Creek sendiri merupakan pusat sejarah dan budaya kota. Struktur buatan manusia tertinggi di dunia. Setelah mengetahui rancangannya, tidak ada salahnya untuk sedikit berkenalan dengan arsitek di balik mega proyek ini, yaitu Santiago Calatrava-Valls. Arsitek Spanyol-Swiss ini dikenal dengan gayanya yang futuristik, bisa dilihat dari hasil desain yang kemudian menghadirkan World Trade Center Transportation Hub di New York City. Beberapa gedung pencakar langit, di mana salah satunya adalah Turning Torso di Malmo, adalah rancangan terkemukanya yang lain. Terkhusus Dubai Creek Tower, Valls antara lain membuat rancangan kebun-kebun hijau, tempat pengunjung bisa menikmati suasana kota di atas ketinggian. Dari kebun ini pula, pengunjung bisa melihat pemandangan 360 derajat kota Dubai. Target 20 juta turis per tahun oleh pihak pengembang pun turut mewarnai ekspektasi mega proyek ini. Sebagaimana mereka sebutkan, bahwa 18 hingga 20 lantai teratas diperuntukkan untuk pertokoan, hotel mewah, dan fasilitas turis lainnya. Bukannya berlebihan, sebab pada dasarnya Dubai Creek Harbour memang direncanakan menjadi distrik baru di Dubai, layaknya downtown Dubai. Hanya saja, ukurannya akan menjadi 3 kali lipat meliputi area seluas 6 km persegi. Terdengar meyakinkan, bukan? Sementara membayangkan kemegahannya, spekulasi tentang seberapa tinggi Dubai Creek Tower nantinya juga menarik untuk dibahas. Mengingat, pihak terkait seolah merahasiakan untuk menghindari kompetitornya. Dalam hal ini, pihak lain yang kemungkinan menyiapkan tandingan dalam proyek struktur bangunan yang lebih tinggi ke depannya. Setidaknya demikianlah asumsi yang hadir. Pihak Emaar Properties dalam laporan media pada Juni 2016 menyebut bahwa menara ini akan 100 meter lebih tinggi dari Burj Khalifa, dan sejak saat itu, banyak media mulai menggunakan angka 928 untuk memperkenalkan ketinggian Dubai Creek Tower. Berlanjut di bulan Agustus 2017, sebuah video yang ditampilkan di Dubai Mall memberikan petunjuk tentang ketinggian menara. Menurut video tersebut, dapat diperkirakan bahwa 8 menara Dubai Creek yang ditumpuk satu sama lain akan mencapai sekitar 11 km, maka menara akan menjadi minimal 1.300 meter. Pada saat yang sama,
Video juga menyiratkan bahwa ketinggian 5 menara Dubai Creek setara dengan 8 Burj Khalifa ini menempatkan ketinggian menara menjadi 1.345 meter. Jika benar tingginya akan lebih dari 1.300 meter, praktis Dubai Creek Tower akan menjadi menara tertinggi dan struktur buatan manusia tertinggi di dunia karena dapat dipastikan bahwa Menara Jeddah di Arab Saudi tidak akan setinggi itu. Pembangunan yang terhenti. Bagaimanapun, kepemilikan gedung tertinggi dunia oleh sebuah negara punya banyak nilai plus, terutama jika kita membahas keuntungan ekonomi yang strategis sebagai dampaknya. Maka, ketika Arab Saudi mulai membangun Menara Jeddah pada tahun 2013, Dubai Solo meresponnya dengan rancangan Dubai Creek Tower. Bagaimana tidak, jika Menara Jeddah yang dirancang setinggi 1 km itu benar-benar terwujud, otomatis posisi Burj Khalifa akan tergeser. Karenanya, asumsi mengenai tinggi yang dirahasiakan demi mencegah dilampaui oleh beberapa proyek kompetitif potensial pun bermunculan. Terlebih ketika pengerjaan Menara Jeddah terhenti pada Januari 2018, Dubai Creek Tower juga ikut-ikutan. Nyatanya, konstruksi yang terhenti sejak tahun 2018 itu mengalasankan COVID-19 sebagai halangan. Dan meski cita-cita awal untuk merampungkan di tahun 2022 terpantau gagal, pihak Emaar Properties tetap menjanjikan penyelesaian di tahun 2022. Beberapa tahun terakhir, dampak berkelanjutan dari krisis keuangan global 2008 dan penurunan harga minyak benar telah membuat kota ini mengalami kelebihan pasukan rumah dan kantor. Namun, bangun saja dulu, pembeli nanti akan datang dengan sendirinya, merupakan salah satu prinsip yang dianut para penguasa di Dubai. Direktur Emaar Properties, Muhammad Alabar dalam laporan BBC mengatakan pasar yang dituju Dubai Creek Tower masih sangat potensial karena Dubai tidak hanya melayani orang-orang Timur Tengah, tapi juga ada 200 atau 300 juta orang di antara Afrika dan India. Jadi, di pasar mereka, setidaknya terdapat 500 miliar orang. Kontroversi gedung pencakar langit. Dalam bayangan banyak orang, proyek Dubai Creek Tower sedang dalam perjalanan untuk memecahkan rekor dunia. Besaran biaya yang diperkirakan menyentuh angka 1 miliar US dollar atau 14,3 triliun rupiah itu pun menjadi poin pendukung tertentu. Seperti membantu meyakinkan orang-orang bahwa sebentar lagi semuanya ada di genggaman. Sayangnya, ada sedikit permasalahan di sini, yakni status Dubai Creek Tower sebagai gedung pencakar langit. Menurut badan ahli, ada 2 kriteria yang hilang dari Dubai Creek Tower untuk bisa disebut sebagai gedung pencakar langit. Pertama, gedung pencakar langit sepenuhnya mesti mendukung strukturnya sendiri, sementara Dubai Creek Tower sebagiannya akan bergantung pada kabel baja yang diperkuat untuk stabilitas. Kriteria kedua yang masuk dalam pertimbangan adalah 50% dari tinggi total bangunan setidaknya harus layak huni, sementara persentase layak huni Dubai Creek Tower hanya 30% saja. Hal ini berarti Dubai Creek Tower akan dianggap sebagai struktur tertinggi di dunia dan bukannya gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Tapi bagaimanapun itu, kita hanya perlu menunggu kebenaran kabar ini hingga menara tersebut benar-benar berdiri pada akhirnya. Ya, bisa saja besok atau lusa, Dubai Creek Tower benar-benar menjulang tinggi dan mengerdilkan bangunan lain termasuk Burj Khalifa sekalipun. Apakah kalian termasuk yang mengetahui perkembangannya? Jika iya, tulis pendapat masing-masing di kolom komentar ya.